Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa faraidul gusli utawi pira-pira fardune adus. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Ini menerangkan tentang mandi. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang ditertentukan. Niat yang ditertentukan itu ada kalanya mandi yang wajib, ada kalanya mandi yang sunnah. Nah, mandi yang wajib, orang mandinya harus mengalirkan air ke seluruh tubuh yang anggota zahir. Begitupun juga mandi yang sunnah, mengalirkan ke seluruh tubuh, ke anggota yang zahir. Ada niatnya juga, agar dia mendapatkan pahala kesunahan, dia harus niat. Misalkan mandi Jumat, ya harus ada niatnya. Mandi Idul Fitri, Idul Adha, ya harus ada niatnya agar mendapatkan pahala kesunahan. Juga mengalirkan air ke seluruh tubuh sesuai dengan fardu-fardunya yang ada. Karena bisa dianggap mandi harus menetapi fardunya mandi ini. Walaupun mandi yang sunnah bisa menghasilkan pahala kesunahan, ya harus menetapi fardunya mandi. Ibarat contoh kayak sholat sunnah, sholat duha, sholat taraweh. Orang walaupun melakukan sholat sunnah, tapi dia kan harus membaca atau menjalankan rukun-rukunnya sholat. Dari takbiratul ihram, dari surat al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud kan harus ada. Walaupun itu sholat sunnah. Kalau enggak, ya enggak bisa dianggap sholat sunnah. Ya. Nah, ini fardunya wudhu, fardunya mandi itu ada tiga perkara. Apa saja itu? An-niyatu, rupane an-niyatu niat. Yang pertama adalah niat. Bagi orang yang junub maka harus niat. Niatnya bagaimana? Niat menghilangkan janabat, raf'al janabah, atau raf'a hadasil akbar, atau menghilangkan hadas besar. Itu juga bisa. Ya, kalau perempuan yang haid atau yang nifas, niatnya bagaimana? Ya niat raf'a hadasil haid, menghilangkan hadasnya haid, menghilangkan hadasnya nifas. Dan niat itu bebarengan, bersamaan dengan permulaannya bagian tubuh yang dibasuh. Misalkan membasuh tubuh, yang pertama kali dibasuh itu area kepala, berarti mulai dari situ dia harus niat. Mulai dari area perut seumpama dibasuh, ya berarti mulai dari itu harus ada niat. Nah, seumpama orang sudah mandi biur atau mandinya pakai shower atau bagaimana lah, tapi dia lupa belum niat, maka dia kewajiban untuk mengulangi basuhannya tadi. Karena dia yang basuhan tadi kan belum ada niatnya. Nah maka niat itu harus berada di permulaan basuhan mandi gitu. Terus yang kedua, wa izalatun najasati, lan ngilangi najis. Ingkanat lamun ono opo najasah iku ala badanihi ing atase badane wong. Dan yang kedua adalah menghilangkan najis jika ada najis. Kalau tidak ada najis, ya tidak ada kewajiban. Nah, adanya najis ini yang dimaksud adalah najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang bisa terlihat oleh mata dari bentuknya, ya, dari ainun najasah, bentuknya najis itu masih ada, berupa warnanya najis, baunya, terus rasanya. Nah, itu masih ada, disebut najis ainiyah.
Artinya ainun itu kan kahanan atau fisik dari najis masih ada, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu. Kalau masih ada najis aininya terus dibasuh, basuhan tadi belum dianggap sebagai basuhan mandi, akan tetapi dianggap sebagai basuhan menghilangkan najis. Jadi kalau ada najis di anggota tubuh ya harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah hilang dibasuh lagi, nah itu mulai dianggap basuhan mandi. Ya. Jadi basuhan yang ada pada anggota yang najis itu tidak dianggap basuhan mandi, tapi basuhan yang menghilangkan najis. Kalau sudah hilang baru basuhan mandi. Nah, itu kalau najis ainiyah. Kalau di anggota tubuh itu yang ada najis hukmiyah bagaimana? Ya, najis hukmiyah itu apa? Hukmiyah itu hanya secara hukum saja. Fisik bentuknya najis itu sudah hilang, meliputi warna, rasa, dan bau sudah hilang semua. Yang ada tinggal hukum di tempat yang terkena najis sebelumnya itu. Ya, misalkan ada tempat atau di anggota tubuh sebelumnya sudah ada najis, terus najisnya dihilangkan, tapi masih ada hukum di situ, belum sampai hilang total. Ya, cuman ada bekasnya tidak terlihat. Nah, itu bagaimana? Ya bisa cukup 1 kali basuhan, dan basuhan tadi bisa cukup 1 kali basuhan ya untuk menghilangkan najis hukmiyah tadi, dan bisa nyambung ke basuhan mandi juga. Terus wa isolul ma'i lan nekake banyu. Nekake banyu ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarot ilan kulit. Dan fardunya mandi yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, seluruh rambut, seluruh kulit itu harus terbasuh. Ya, rambut semuanya walaupun tipis ataupun lebat itu wajib dibasuh. Jenggot walaupun lebat wajib dibasuh ketika mandi. Beda kalau dalam wudhu, jenggot yang tebal kan ada perinciannya ya, seperti di bab wudhu kemarin. Bisa dibuka kembali itu videonya. Nah, tapi kalau dalam bab mandi itu wajib dibasuh semua sampai ke kulit. Rambut kepala wajib dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Kalau ada orang rambutnya dikelabang kayak apa gitu, terus air tidak bisa mengalir kecuali rambut yang kelabangan tadi dilepas dulu, diuraikan dulu kelabangannya. Nah, maka wajib untuk melepas kelabangan itu ya, supaya air bisa merasuk ke sela-sela rambut gitu. Ya, area kuping, telinga yang terlihat oleh mata itu wajib dibasuh. Ya, sekiranya kalau telinga itu ditaruh di air, nah itu telinganya terkena air semua. Ya, gayung, ciduk diambil, ada airnya. Nah, kuping itu taruh di ciduk tadi, gayung tadi. Taruh situ, sekiranya terkena air semua, nah itu yang wajib dibasuh. Di area luarnya telinga. Jadi tidak harus sampai digebyur dibasuh telinganya sampai ke dalam-dalam, ya enggak ada kewajiban gitu. Lempitan-lempitan tubuh ya itu harus terbasuh semua. Ya, bagian pusar, bahkan bagian dubur atau anus itu juga wajib dibasuh. Bagian anus, bagian yang warnanya hitam yang ada greget-greget itu, kalau agak nahen dikit itu nanti kan ada warna agak kemerahan. Nah, itu juga wajib dibasuh. Ya, berarti kan sambil nahen dikit kayak orang mau berak gitu. Ya, kan ada warnanya agak kemerahan di area tempat keluarnya tahi, tempat keluarnya kotoran. Di area farjinya perempuan itu juga wajib dibasuh. Kalau dia berdiri tidak kelihatan area itu, tapi kalau dia jongkok kelihatan, nah area itu wajib dibasuh. Ketika dia jongkok kok kelihatan, wajib dibasuh. Terus bagi orang yang junub atau yang keluar mani, yang injal, sperma,
sebelum dia mandi itu disunahkan untuk kencing dahulu. Agar apa? Agar sperma yang masih tersisa di area dzakar atau farjinya itu sudah tuntas keluar semua. Nah, jadi seumpama kok dia belum kencing, langsung mandi, dan setelah mandi, ya, mandinya udah selesai, lalu tiba-tiba area kemaluannya keluar sperma lagi, ya, keluar sperma lagi karena masih ada yang tersisa di area kemaluan itu, maka dia wajib untuk mengulangi mandinya lagi. Nah, maka dari itu sebelum dia mandi ya, alangkah baiknya kencing dahulu biar tuntas sperma yang masih tersisa di area kemaluannya itu. Wasunanuhu. Sekarang kita membahas tentang kesunahannya mandi. Wasunanuhu utawi piro-piro sunnai al-gusli. Khamsatu asya'a iku limo piro-piro perkara rupane atas minyatu maca basmalah wal wudu ulan wudu qablahu ing dalem sadurunge al-gusli. Sunnah-sunnahnya mandi itu ada 5. Yang pertama adalah membaca basmalah. Seperti halnya kemarin, di antara sunnahnya wudhu, yang pertama adalah membaca basmalah terlebih dahulu. Begitupun mandi juga sunnah membaca basmalah terlebih dahulu. Dan juga wudhu sebelum mandi. Nah, orang ada kesunahan untuk wudhu terlebih dahulu sebelum mandi, itu bagi orang yang tidak memiliki hadas kecil. Jadi wudhunya diniati untuk menetapi sunnahnya mandi. Kalau tidak punya hadas kecil, hadasil asgur. Kalau dia ada hadas kecil, ya, hadasil asgur, maka wudhunya ya diniati untuk menghilangkan hadasil asgur, menghilangkan hadas kecil, karena ada hadasnya. Gitu. Terus wa imrarul yati lan ngelakokake tangan elal jasadi ing atase awak tubuh. Dan yang ketiga adalah menggosok-gosokkan tangan ke seluruh tubuh, ke seluruh anggota badan di area-area yang bisa dijangkau oleh tangannya. Misalkan ke area punggung, ya dia kesunahan untuk menggosok-gosok area punggungnya. Sampai mana? Ya sampai area yang bisa dijangkau oleh tangannya itu. Di area tubuhnya yang lain juga, kaki, kepala, kaki, ya perut, sampai ke bawah, itu sunnah sambil digosok. Terus wal mualatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli ya seperti halnya di bab wudhu kemarin, ada pembahasan tentang mualah atau berturut-turut dalam mandinya itu. Terus watakok dimulyum nalan dinginake anggota tengen, elal yusra ngereake anggota kiwa. Kesunahan yang kelima adalah mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri, seperti halnya di bab wudhu kemarin. Nah, terus anggota tubuh kan satu badan. Bagaimana untuk mendahulukan yang kanan? Ya mulai dari pundak. Misalkan kalau kepala kan hanya satu saja kepalanya orang itu. Nah, mendahulukan yang kanan bagaimana? Ya tidak bisa. Ya, mendahulukan area kanan itu di anggota tubuh yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, contoh, pundak ke bawah. Area pundak ke bawah itu dibasuh dulu, yang kanan maksudnya, pundak yang kanan ke bawah dibasuh terlebih dahulu. Dan bahkan ada kesunahan lagi yaitu taslis, ngapeng teloni, bersuci 3 kali, ya dibasuh 3 kali. Setelah itu membasuh area pundak yang kiri, pundak ke bawah yang kiri 3 kali. Ada kesunahan yaitu taslis juga diantaranya. Gitu ya untuk sementara ini. Wallahu a'lam bishawab.